Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini kita berjumpa lagi untuk belajar bersama pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Kali ini kita akan membahas tentang pesan-pesan surat Al-Fatihah. Kita simak bersama selanjutnya ya. Anak-anakku sekalian, marilah sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita akan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pesan-pesan surat Al-Fatihah. Apa saja yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah tersebut? Mari kita kupas satu demi satu per ayatnya. Ayat yang pertama bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pesan yang bisa kita ambil yaitu kita harus senantiasa mengawali kegiatan semua dalam kehidupan sehari-hari dengan membaca basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim. Harapannya agar semua yang kita lakukan hari ini, apapun kegiatan kita akan selalu mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang kedua bunyinya, Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Pesan yang harus kita ambil di situ, kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Apapun yang telah kita dapatkan, baik itu nikmat yang kita suka ataupun hal yang tidak kita sukai juga akan kita dapatkan. Anak-anak, ketika kita mengalami hal yang kita tidak sukai, kenapa kita harus juga bersyukur kepada Allah? Karena bisa jadi apa yang tidak kita sukai itulah yang terbaik untuk kita. Allah tidak mengabulkan doa kita dulu karena memang ada hal-hal mungkin yang itu bagi Allah baik untuk kita. Jadi, jangan pernah berputus asa apabila doa-doamu dalam sholatmu itu masih belum dikabulkan oleh Allah. Begitu ya anak-anak. Ayat yang ketiga yaitu bunyinya Ar-Rahmanir-Rahim. Artinya, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pesannya adalah di sana berupa kasih sayang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah menyayangi kita dengan berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bukan hanya kepada kita, tapi ke semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Baik itu tumbuhan atau hewan. Karena itu anak-anak, kita harus juga meniru rasa kasih sayang Allah kepada kita, yaitu dengan memberikan kasih sayang terhadap sesama, baik ke tumbuhan atau ke hewan, atau ke sesama manusia, ke saudara, ke teman, atau
ke tetangga. Ayat selanjutnya yaitu Maliki Yaumiddin. Artinya yang menguasai hari pembalasan. Pesannya apa? Yaitu Allah akan membalas apapun yang kita lakukan di dunia ini. Maka dari itu anak-anak, jadi kita harus selalu menerapkan sikap hati-hati apapun yang kita perbuat, karena Allah akan selalu mengawasi dengan mencatat hal-hal yang baik di sebelah kanan kita dan mencatat hal-hal yang buruk di sebelah kiri kita, sehingga apapun yang kita perbuat di dunia akan selalu mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat selanjutnya yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, hanya kepada Engkau kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Pesan yang bisa kita ambil yaitu kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala harus senantiasa taat kepada Allah, hanya taat kepada Allah, bukan kepada yang lainnya, bukan kepada syaitan, bukan kepada sesama manusia. Kalau kepada orang tua, kita harus juga taat dan patuh terhadap pesannya. Ayat selanjutnya yaitu Ihdinas shiratal mustaqim. Artinya, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Pesan ayat ini sama dengan ayat setelahnya yaitu Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Pesannya kedua ayat tadi yaitu kita harus selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berdoa, dalam meminta pertolongan dan meminta apapun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa-doa kita. Kita tidak boleh berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang telah menciptakan kita dan segenap alam seisinya dan memberikan nikmat yang banyak kepada makhluknya. Anak-anakku sekalian, setiap kandungan surat Al-Fatihah ayat per ayatnya, kita akan bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain dengan membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim dalam setiap mengawali kegiatan. Yang kedua, harus selalu bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, agar setiap kegiatan yang kita lakukan mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, berkasih sayang terhadap sesama. Kemudian, kita harus selalu berhati-hati dalam setiap perbuatan kita, dalam berbuat apapun, dalam bermain, dalam berkata, dalam belajar, dan lain sebagainya.
Lalu setelah itu kita harus taat juga kepada Allah, karena semuanya akan berhubungan. Karena kita taat kepada Allah, artinya kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semuanya akan mendapat balasan apapun perbuatan kita. Dan harusnya yang terakhir, kita selalu meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, hari ini kita telah selesai membahas satu persatu kandungan ayat dan pesan-pesan dari surat Al-Fatihah. Maka dari itu, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Fatih mengucapkan minta maaf apabila ada kesalahan. Wa akhiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.